Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang tanda-tanda wakaf di dalam Al-Quran. Terdapat 4 jenis tanda wakaf dalam Al-Quran. Yang pertama adalah wakaf tam. Wakaf tam adalah wakaf yang sempurna, yaitu menghentikan bacaan pada kata yang sempurna. Jadi tidak berhenti di tengah kata, juga tidak mempengaruhi makna dari kata tersebut karena dia tidak memiliki hubungan dengan ayat sebelumnya maupun juga ayat setelahnya. Yang kedua adalah wakaf kaf. Wakaf yang memadai, yaitu berhenti pada sebuah kata yang sudah memiliki arti sempurna. Jadi tidak berhenti pada tengah-tengah kata atau bacaan tersebut, tapi bacaan tersebut masih mempunyai hubungan makna dengan kata setelahnya. Yang ketiga ada wakaf hasan. Itu wakaf yang baik karena dia berhenti pada sebuah bacaan yang sempurna. Jadi tidak mempengaruhi arti atau makna, tapi bacaannya masih mempunyai hubungan makna dengan kata setelahnya. Nah, yang keempat ada wakaf kabih. Adalah wakaf yang buruk karena dia berhenti pada kata atau bacaan yang tidak sempurna. Jadi berhenti di tengah-tengah kata atau ayat. Wakaf jenis ini harus dijauhi karena bacaan tersebut masih berhubungan dengan bacaan sebelumnya, baik maknanya maupun lafaznya. Jadi arti dari kata tersebut bisa rusak. Total ada 15 macam tanda wakaf dalam Al-Quran. Yang pertama ada tanda wakaf la, yang artinya tidak boleh berhenti. Jika terdapat tanda wakaf ini di tengah ayat, maka tidak diperbolehkan berhenti. Tetapi jika tanda wakaf ini berada di akhir ayat, maka diperbolehkan berhenti. Contohnya terdapat dalam surat An-Nahl ayat 32. Yang kedua ada tanda wakaf mim, atau disebut juga dengan wakaf lazim, yaitu berhenti di akhir kalimat sempurna. Dia disebut juga wakaf tam karena wakaf terjadi setelah kalimat sempurna dan tidak ada lagi kaitan dengan kalimat sesudahnya. Yang ketiga ada tanda wakaf shot, menunjukkan bahwa lebih baik untuk tidak berhenti, namun diperbolehkan berhenti jika darurat tanpa mengubah maknanya. Yang keempat ada tanda shot lam ya, yang bermakna wasol atau meneruskan bacaan adalah lebih baik. Jadi lebih baik untuk diteruskan bacaannya. Yang kelima ada tanda wakaf qaf, yang bermakna telah dinyatakan boleh berhenti pada wakaf selanjutnya. Jadi meskipun boleh diwakafkan, itu lebih baik meneruskan bacaan. Yang keenam ada tanda wakaf shot lam, yang bermakna kadangkala boleh diwasolkan. Maka dari itu lebih baik berhenti walau kadangkala boleh diwasolkan. Yang ketujuh ada tanda wakaf kif, yang berarti berhenti, jadi lebih diutamakan untuk berhenti. Nah, tanda tersebut biasanya muncul pada kalimat yang pembaca biasanya akan meneruskannya tanpa berhenti. Kedelapan ada tanda wakaf sin atau saktah, yang berarti berhenti seketika tanpa mengambil nafas. Jadi pembaca harus berhenti seketika tanpa mengambil nafas baru untuk meneruskan bacaan. Yang kesembilan ada tanda wakaf la, yang berarti jangan berhenti. Tanda ini bisa muncul pada penghujung maupun pertengahan ayat. Jika munculnya di pertengahan ayat, maka tidak dibenarkan untuk berhenti. Tapi jika berada di penghujung ayat, pembaca boleh berhenti atau tidak. Yang ke-10 ada tanda wakaf kaf, yang bermakna serupa. Jadi makna dari wakaf ini serupa dengan wakaf yang sebelumnya muncul. Nah, yang ke-11 ada tanda wakaf bertitik 3, yang dimana dia akan selalu muncul 2 kali di mana saja. Dan cara membacanya adalah harus berhenti di salah satu tanda. Jadi jika sudah berhenti di tanda pertama, tidak perlu berhenti tanda kedua. Juga sebaliknya. Yang ke-12 ada tanda wakaf waqfah,
yang bermaksud sama seperti saktah, namun harus berhenti lebih lama tanpa mengambil nafas. Yang ke-13 ada tanda to, yang berarti tanda wakof mutlak dan harus berhenti. Yang ke-14 ada tanda jim, adalah wakof jaiz, jadi boleh berhenti dan boleh dilanjutkan. Yang ke-15 ada tanda wakof za, yang bermaksud lebih baik tidak berhenti. Sekian penjelasan tentang tanda wakof dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.